Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan mereaksi pertandingan friendly match atau FIFA Match Day, yaitu pertandingan antara Malaysia melawan Palestina guys. Ini dilaksanakan di SSI di Johor. Setelah sebelumnya Malaysia menang 2-1 ya atas Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil SNBJ. Pertandingan kedua ini mereka berhadapan dengan tim yang secara ranking jauh lebih tinggi daripada mereka ya, daripada Malaysia. Dan ini menjadi ujian yang sesungguhnya karena mereka bermain tanpa dua tonggak utamanya, yaitu Facundo Garces dan juga Dion Cools ya, yang dipanggil oleh klubnya masing-masing guys. Oke, kita langsung simak sama-sama aja guys seperti apa jalannya pertandingan antara Malaysia melawan Palestina. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Kita nggak full guys ya. Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri di agak kurang Johor full house ini. untuk aksi persahabatan antara bangsa. Mungkin jauh deh kalau Arif Aiman. Arif Aiman untuk peluang yang pertama dan peluang yang kaget aku. singgah di sisi jaring. Menit pertama ini Yang cukup baik daripada Gabriel Marlero yang hampir saja Arif Aiman speednya Ya, keren ya. Ini umpan-umpan kayak gini tuh Arif Aiman dimakan sama dia guys. Kita boleh nampak Quintin Cheng dapat melihat Arif Aiman membuat larian ke hadapan. Diberikan perhatian yang khusus. Sekarang Quintin Cheng ya di sebelah kanan ini loh. Bukan Stuart Wilkin loh. Wah gila sih. Arif Aiman sekali lagi berjaya untuk melepaskan diri antara ke tengah. Menit kedua guys. Quintin Cheng aneh sekarang apa ya, aku Peter Kramowski sulit ditebak guys. Kemarin Stuart Wilkin, sekarang Quintin Cheng. Memang Quintin Cheng ini juga di klubnya dia kemarin tuh kalau nggak salah ngasih umpan-umpan kayak gini guys, umpan-umpan maksudnya memberikan assist juga dia. Bagus juga sebenarnya. Berarti Peter Kramowski dia ngeliatin Liga Super Malaysia juga guys, memperhatikan pemain-pemain yang bermain di klub juga ya. Cakep sih. Figueiredo juga dia pergerakan dari belakangnya loh, sulit ditebak ya, nggak bisa dikawal dia. Memang kita perlu mendapatkan jaringan ataupun gol cepat nih. Oke, menit kedua-dua. Ada kelangsungan pergerakan, tapi ada pemain Palestin cuba menutup ruang. Sebab saya percaya itu mungkin menjadi last pass untuk mereka mendapatkan percubaan. Ditepis oleh penjaga gol. Syahrul Sahan loh, dia pemain senior yang masih berbisa loh dia. Untuk melakukan perkara itu jika ada ruang yang terlalu luas untuknya. Iya, gila. Syahrul Saad melakukan jarak jauh gitu ya, dia visinya gila, keren banget. 40-30 itu kalau itu pojok loh itu. Luar kotak penalti. Dan ya kontak ya percubaan daripada Syahrul Saad. Lakukan beberapa itu umpan gila. Quintin Cheng terlepas lagi tapi tiada Holgado. Penalti. Jatuh buat Figueiredo. Hanya tepat ke arah Rami Hamadan. Gila. Ketar-ketir pertahanan dari Palestina dalam kawasan penalti Palestin oleh Malaysia. Ya, masih lagi berpaksikan daripada kombinasi Quintin Cheng dan juga Arif Aiman untuk Quintin Cheng sama Arif Aiman ini loh, chemistry-nya loh gila. Syahrul Saad dan juga Arif Haikal dan juga Dominic Tan berjaya mengimbangi setiap ruang yang ada untuk pemain Palestin. Arif Aiman. Secara bersendirian. Bagaimana beliau dapat mengawal antaran jauh itu dalam tekanan, melepasi 3 pemain dan 1 lawan 1 dengan penjaga gol. Memang gila, Arif Aiman memang gak ada obat sih. First touch yang cukup baik dan kita boleh nampak satu antaran yang jauh. Dia bisa jadi pembeda guys. Selalu. Peluang jatuh buat oleh Shihan. Yang kedua. Padulah nih pertahanan dari Malaysia nih. Untuk menafikan hantaran susulan pula daripada Padir Musa. Dan ini adalah peluang terbaik Palestin datangnya untuk Padir Musa. Betapa terbukanya, tetapi Shihan masih lagi membuktikan mengapa beliau nombor 1 negara. Ya, Man, kalau kita lihat tangan Shihan berjaya menafikan percubaan daripada, dan kalau Shihan tidak keluar kena pemain bertahan lebih sedikit untuk Padir Musa membuat placing ataupun cuba membuat percubaan bola dan dia berjaya.
Quentin Cheng lagi, gila dia. Cari ruangnya, keren sih Quentin Cheng. Ini. Dinafikan cantik dengan kaki oleh Rami Hamadeh untuk menafikan jaringan pertama. Gabriel Palmeiro. Gabriel Palmeiro. Wah gila guys, serangan balik dari Malaysia ini. Ya, hasil daripada larian ataupun gerakan daripada Quentin Cheng. Masih lagi di kawasan tepi. Ya, Quentin Cheng bisa loh dia gantiin peran Arif Aiman loh. Gerakan ini untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Banyak pilihan sekarang ya di sayap kanan ini. Ada Quentin Cheng, ada juga Arif Aiman, ada juga Stuart Likin. Wah. Lagi kesilapan yang berlaku. Wesam Abu Ali. Wah. Odai Kharoub ada ruang. Satu bukan permainan menarik dan hantaran yang dapat akhirnya dibias oleh Quentin Cheng, tetapi kesilapan yang hampir saja membawa kepada peluang buat Palestin. Ya, permulaan daripada Harith Akal sepatutnya membuat hantaran yang lebih baik kerana di situ adalah kawasan bahaya dan pemain-pemain Palestin juga memberi tekanan dengan baik untuk menangi bola ini. Quentin Cheng secara bertahan bagus dia, secara menyerang juga bagus sih. Ini pemain bagus sebenarnya guys, Quentin Cheng ini. Cuman dia kurang dapat ini ya. Di sebelumnya dia kurang dapat kesempatan ya di tim nasional Malaysia ya. Ini Peter Klamowski bagus sih, bisa melihat pemain-pemain dan kemampuan pemain dari Malaysia. Bukan pemain pertahanan pasukan kemasan juga dalam kedudukan yang baik untuk menafikan apa-apa gerakan ataupun hantaran yang terakhir daripada pemain Palestin. Dan ini satu hantaran yang terakhir membuat larian ke hadapan, ada ruang yang banyak juga di belakang. Sab Al-Batat ditanduk keluar Quentin Cheng. Jatuh buat Mahmud. Satu chip untuk gangguan tadi dari Corbin Ong. Agak baik hantaran ini dan Tamir Siam cuba mencari timing yang lebih. Untung ada gangguan dari Corbin Ong. Kalau enggak masuk itu bola langsung. Corbin Ong dengan bijak membuat pergerakan undur sedikit untuk memastikan ada challenge untuk memastikan melepasi satu. Biarin aja ini. Musa Farawi dan Shihab hentak dari belakang dan kelebihan untuk penjaga gol setelah Michel Termanini naik ke atas. Beliau pernah menjaringkan gol kemenangan di waktu sebegini menentang Bangladesh di pusingan kedua. Memang perkara-perkara yang akan berlaku di hujung-hujung permainan sebegini, centre back akan naik untuk memastikan ada percubaan ataupun gerakan-gerakan sebegini untuk memastikan mereka dapat menjaringkan gol. Dan bagi saya pemain pertahanan pasukan kemasan masih lagi dalam keadaan terkawal, menjauhkan bola daripada kawasan pintu gol. Saya rasa itu satu perkara yang bagus. Palestina masih menyerang loh ini di akhir-akhir pertandingan ya. Dan kesemuanya menantikan tendangan terakhir dalam perlawanan ini dari Wesam Abu Ali. Itu cukup hampir untuk Palestin mencuri satu keputusan seri dari Malaysia, tetapi ini hampir menjadi gila momennya untuk Wesam Abu Ali dan juga seluruh Palestin. Tetapi tiang luar kenanya guys, kalau tiang dalam itu masuk itu mendapatkan jaringan penyamaan di penghujung permainan. Sian aja kaget itu. Malaysia 1, Palestin 0. Oke guys, itu tadi pertandingan antara Malaysia melawan Palestina ya. Dimana kemenangan atau keunggulan 1-0 dari Malaysia di menit-menit awal bisa dipertahankan sampai akhir pertandingan. Ini ujian dari pertahanan Malaysia yang memang ditinggal oleh dua punggawanya ternyata masih bisa guys. Karena seperti kita ketahui ya, biasanya kalau tim yang sudah tertinggal dalam konteks ini Palestina, ketika dia sudah tertinggal, dia pasti akan terus menyerang terus. Dia akan terus menyerang dan ini bagus untuk pertahanan Malaysia karena mereka akan terus diuji, mereka akan terus diasah oleh tekanan-tekanan dari Palestina ini. Para pemain bisa membuktikan diri dan ini menjadi satu bukti juga ya bahwa memang para pemain lokal gitu ya, pemain jati itu masih bisa diandalkan guys, masih bisa diandalkan. Namun ada beberapa poin yang saya petik di dalam pertandingan ini, salah satunya adalah peran dari Quentin Cheng. Tentu di balik pemilihan Quentin Cheng di sektor sayap sebelah kanan ini, tentu ada Peter Klamowski juga ya, yang nggak tahu saya apakah ini pertaruhan dia, apa memang dia sudah
melihat peran Quentin Cheng dari dulu juga, dari performance dia di klub seperti apa, sehingga dia berpikir mungkin ketika dia menaruh Quentin Cheng di sana akan sangat membantu tim ini gitu, tim Harimau Malaya ini. Dan itu makin mempertegas menurut aku tentang siapa yang akan ada di sebelah kanan, sayap kanan Malaysia untuk kedepannya. Karena saya rasa Arif Aiman punya tugas baru mungkin guys. Dia akan mungkin ditaruh ke sebelah kiri, mungkin juga bisa lebih ke tengah. Dan dengan apa yang dia miliki, seorang Arif Aiman ini, saya rasa dia mampu menggalas segala tugas yang diberikan kepada dia. Seperti tadi kita lihat dia ada di sebelah kanan, bola dari belakang direct langsung ke dia, bukan di belakang pemain lawan, bukan juga di depan, tapi di antara pemain itu dia bisa mengambil itu, dan bahkan langkah dia selalu lebih dulu ya, lebih awal daripada pemain-pemain Palestina. Ini kelebihan Arif Aiman, dia punya speed ketika memegang bola sama speednya dengan ketika dia tidak memegang bola. Ini kelebihan Arif Aiman, sehingga bola yang datang melalui kaki dia akan sangat mudah, sangat mengalir tuh sangat mudah sekali dialirkan gitu guys. Dan ya, tahniah untuk Malaysia. Dengan ini berarti mungkin ada 6 poin ya yang diraih oleh Malaysia di FIFA Matchday ini. Indonesia sendiri mendapatkan 1 poin atas Lebanon. Ya, kita doakan yang terbaik untuk kedua tim Indonesia dan Malaysia, mudah-mudahan maju jaya, mudah-mudahan juga Malaysia bisa lolos ke Piala Asia, bisa bertemu dengan Indonesia nanti di Piala Asia Saudi Arabia 2027. Mudah-mudahan juga Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kita doakan yang terbaik untuk kedua negara, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.